Assalamualaikum sahabat sehat, apa kabarnya nih? Semoga teman-teman selalu sehat ya, amin ya rabbal alamin. Teman-teman tahu nggak, saat ini fenomena ngelem, ya ngelem gitu ya, sering mencium aroma lem, itu makin marak saja dilakukan terutama di kalangan remaja. Padahal perilaku ini tidak baik untuk dicontoh ya, karena merupakan salah satu bentuk penyalahgunaan lem yang bisa menjadi pengganti dari obat narkotika. Sebelum itu teman-teman jangan lupa ya di subscribe nih channel saya Dr. USP agar update terus tentang informasi kesehatan terbaru dari channel saya. Sebenarnya saya sedih sekali kalau melihat kejadian yang seperti ini, khususnya di kalangan remaja. Gimana ya ke depannya jika remaja banyak melakukan hal ini? Kebiasaan ini tentu sangat merugikan kesehatan baik fisik maupun mental mereka dan sangat-sangat bisa berakibat fatal. Masih ada yang belum tahu itu apa yang dimaksud dengan ngelem? Yuk kita bahas. Jadi, ngelem ini ya, saya jelaskan sedikit bagi yang belum tahu. Ngelem atau glue sniffing adalah kebiasaan seseorang untuk menghirup atau mencium berbagai bahan yang mengandung pelarut yang mudah menguap secara inhalan gitu ya. Seperti lem, tip X, bensin, spidol juga bisa dan sebagainya. Jadi teman-teman, lem yang terhirup tersebut itu telah terbukti memang mengandung namanya itu LSD atau lysergic acid diethylamide. Nah, si LSD ini termasuk dalam salah satu jenis narkotika yang dapat memicu peningkatan jumlah serotonin dan juga dopamin nih di dalam tubuh kita, dalam otak gitu ya, sehingga menimbulkan efek halusinasi, jadi halu. Jadi nggak heran ya kalau yang ngelem dan yang sejenisnya itu bisa bikin berhalusinasi, dan itu sering dilakukan oleh remaja, biasanya nggak terkontrol atau nggak tahu nih bagi orang tua ternyata ngelem itu berbahaya. Ada ciri-ciri anak kita atau bagian remaja ini ya, atau orang yang ngelem ataupun kecanduan. Yang pertama biasanya keluar bau lem nih dari tubuh mereka. Kalau kita deket-deket kayak gitu ya, kok agak ada aroma bau lem gitu ya, itu salah satu tanda boleh dicurigai yang pertama. Kemudian matanya itu biasanya merah dan berair. Hidungnya tuh sering meler, sering ingusan, atau sering juga mimisan, bisa juga tuh keluar darah dari hidung. Bisa juga iritasi di sekitar hidung dan mulutnya gitu ya teman-teman. Mudah cemas atau gelisah juga bisa. Adanya perubahan perilaku secara mendadak, dan juga biasanya kebersihan dan perawatan tubuh itu memburuk. Yang biasanya dia bersih, suka mandi, jadi malas mandi gitu ya. Kemudian tanda berikutnya, penurunan nafsu makan dan juga berat badan juga bisa ikut menurun. Ada juga perubahan perilaku, terutama bersikap apatis. Jadi kalau ditanya itu diem aja, ditanya nggak nyambung gitu ya. Dan juga tandanya itu biasanya sering mengucapkan kata-kata yang tidak jelas atau sulit dimengerti. Nah, biasanya kalau sudah kecanduan, bahkan orang-orang itu biasanya akan bawa lem nih kemana-mana. Apa efek buruk dari ngelem ini? Jadi, memang nih ada beberapa bahaya yang bisa ditimbulkan dari kebiasaan ngelem. Yang pertama, aritmia, yaitu gangguan irama jantung. Kebiasaan ngelem ini bisa meningkatkan resiko terjadinya aritmia atau gangguan irama jantung tadi ya teman-teman. Yang belum tahu, aritmia ini sendiri merupakan gangguan detak jantung yang dia itu berdetaknya nggak teratur. Normalnya kan teratur, lup, dup, lup, dup. Nah ini nggak teratur, entah kemana dia bergeraknya gitu ya. Jika dibiarkan, kondisi aritmia ini bahkan bisa menyebabkan kondisi yang berbahaya dan fatal hingga kematian. Kematian mendadak setelah ngelem itu sering banget ya teman-teman kita dengar. Itu biasanya kita kenal dengan nama Sudden Sniffing Death Syndrome atau SSDS. Boleh dicari tahu nih tentang SSDS. Kemudian yang kedua, adanya gangguan pernapasan. Dari ngelem dan sejenisnya tadi ya, bukan hanya lem ya yang udah kita sebutkan tadi, itu bisa menyebabkan gangguan pernafasan, mulai dari yang ringan sampai yang berat. Mulai dari iritasi resiko perdarahan, bahkan masalah ke paru-paru ya teman-teman. Karena memang ya saat ngelem ini kan dihirup, makanya bisa menyebabkan masalah pernafasan, trauma di sistem nafas, bahkan sampai ke paru-parunya. Yang ketiga yaitu adanya kerusakan dari otak.
Saat menghirup lem dan sejenisnya ya dalam jangka waktu yang lama alias berulang-ulang nih, bisa menyebabkan gangguan fungsi otak untuk menangkap berbagai sinyal yang ada dalam tubuh kita. Nah, kerusakan otak karena ngelem itu biasanya ditandai dengan gejala gangguan neurologis seperti linglung, gangguan koordinasi tubuh, dan bisa juga nih penurunan fungsi dari indera-indera tubuh. Kemudian yang keempat ya, efeknya adalah gagal ginjal. Nah, kerusakan ginjal ini disebabkan oleh zat toluena, namanya toluen gitu ya, yang juga ditemukan di dalam lem. Paparan zat ini dalam jangka panjang itu bisa menyebabkan penyumbatan aliran darah ke ginjal sehingga menimbulkan kerusakan. Selain bisa menyebabkan penyumbatan aliran darah, tadi ya zat ini juga bisa membuat tubuh itu kehilangan cairan lebih cepat sehingga ginjal ini harus bekerja lebih keras nih untuk mencegah si dehidrasi tadi. Jadi, cara mengatasi kebiasaan ngelem atau kecanduan ngelem ini itu akan diobati sesuai dengan dampak fisik yang ditimbulkan. Disesuaikan dengan dampak yang sudah ditimbulkan, jadi tergantung setiap orang beda-beda gitu ya penanganannya. Untuk mengatasi kecanduan ngelem ini, seseorang perlu banget ya mengikuti konsultasi dengan psikolog atau psikiater, bahkan harus menjalani rehabilitasi. Jadi gimana nih dok cara untuk mencegah kecanduan ngelem? Jadi teman-teman sebenarnya ya tetap lebih baik mencegah daripada sudah terlanjur kecanduan, bahkan sudah sampai terlanjur timbul gejala yang berbahaya. Kenapa banyak yang terjerumus ke ngelem ini? Karena memang harganya ini kan murah dan juga mudah didapatkan. Ngelem ini sering dijadikan pengganti narkotika loh teman-teman, umumnya pada remaja. Dari uang jajan di orang tua yang diberikan, dibelinya lem, bensin atau tip X gitu terus dihirup gitu ya. Jadi benar-benar peran orang tua, peran keluarga khususnya itu ya, itu sangat besar untuk mencegah anak-anak terlibat dalam kebiasaan ngelem. Sebagai orang tua, peran utamanya adalah mengajarkan kepada anak tentang bahaya narkotika dan mengingatkan anak-anak untuk memilih dalam lingkungan pergaulan. Penting memilih lingkungan pergaulan ya teman-teman. Rasa ingin tahu pada remaja itu kan cukup tinggi. Itu juga akan membuat mereka lebih mudah terpengaruh akan ajakan-ajakan dari teman-teman mereka atau dari pergaulan mereka tadi. Untuk orang tua, perhatikan lagi anak-anak remajanya yang udah diberikan uang jajan gitu ya. Apa yang digunakannya? Digunakan untuk apa nih uang yang diberikan gitu ya. Harus sangat diperhatikan. Oke teman-teman, terima kasih ya sudah menonton video ini sampai habis. Semoga keluarga kita, anak-anak kita dijauhkan ya dari obat-obatan terlarang, narkotika, dan juga dari ngelem-ngelem sejenis ini ya pokoknya. Amin ya robbal alamin. Oke, yang belum subscribe, di-subscribe dulu ya Dr. WSP dan semua media sosial saya. Kalau ada ingin ditanyakan, boleh silakan di DM ke Dr. WSP. Nanti akan saya balas ya teman-teman satu persatu. Wassalamualaikum.